Halo Sobat Cakar TV, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu mengupas tuntas dunia alat berat. Pernahkah kalian melihat alat berat yang satu ini? Bentuknya seperti drum raksasa yang berjalan. Dan tugasnya adalah memadatkan tanah atau aspal. Ya, ini adalah vibratory roller atau yang sering kita sebut vibro. Alat ini mungkin terlihat sederhana, tapi perannya sangat krusial dalam setiap proyek konstruksi jalan, landasan pacu, atau fondasi bangunan. Tanpa pemadatan yang baik, struktur di atasnya bisa amblas atau retak. Nah, hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah alat berat yang satu ini. Bagaimana dari sebuah alat sederhana yang ditarik hewan, ia bisa berevolusi menjadi mesin canggih bertenaga hidrolik yang kita kenal sekarang? Siapkan kopi kalian. Kita mulai petualangan kita menembus waktu. Jauh sebelum mesin ditemukan, manusia sudah mengerti pentingnya memadatkan tanah. Di zaman Romawi kuno, mereka menggunakan balok-balok batu besar yang ditarik oleh hewan atau bahkan manusia untuk meratakan dan memadatkan jalanan berbatu yang mereka bangun. Teknik ini, meskipun primitif, adalah cikal bakal dari konsep pemadatan yang kita gunakan hingga hari ini. Konsep dasarnya sama, memberikan tekanan berat ke permukaan untuk menghilangkan rongga udara dan air, sehingga tanah menjadi lebih padat dan stabil. Metode ini bertahan selama berabad-abad, menjadi standar dalam pembangunan jalan dan fondasi di seluruh dunia. Namun, metode ini sangat lambat, memakan banyak tenaga, dan hasilnya seringkali tidak merata. Memasuki era revolusi industri di abad 19 dan ke-19, muncullah inovasi besar. Steam roller atau roller uap. Pada tahun 1860, seorang pria asal Prancis bernama Louis Limoin mematenkan desain roller uap pertama. Namun, yang benar-benar mempopulerkannya adalah perusahaan asal Inggris, Whirling and Porter. Pada tahun ke-1867, mereka menciptakan mesin yang jauh lebih praktis dan efisien. Bayangkan, sebuah lokomotif uap mini yang dilengkapi drum baja raksasa di depannya. Mesin ini mengubah wajah konstruksi jalan selamanya. Proyek yang tadinya butuh waktu berbulan-bulan dengan tenaga hewan, kini bisa diselesaikan dalam hitungan minggu. Roller uap dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menjadi simbol kemajuan teknologi pada masanya. Bobotnya yang sangat berat memberikan gaya tekan statis yang luar biasa, memadatkan lapisan tanah dan kerikil dengan jauh lebih efektif. Meskipun roller uap merupakan sebuah lompatan besar, ia masih punya kekurangan. Selain ukurannya yang besar dan sulit bermanuver, efektivitasnya hanya bergantung pada bobot statisnya saja. Artinya, untuk mendapatkan pemadatan yang lebih baik, mesinnya harus dibuat semakin berat, yang tentu ada batasnya. Para insinyur mulai berpikir, bagaimana cara meningkatkan efektivitas pemadatan tanpa harus terus-menerus menambah berat mesin? Jawabannya datang dari sebuah konsep fisika sederhana, getaran atau vibrasi. Ide dasarnya adalah, jika drum roller tidak hanya menekan, tetapi juga bergetar dengan cepat, partikel-partikel tanah akan bergerak dan mengatur ulang posisinya, mengisi ruang kosong dengan lebih efisien. Getaran ini menciptakan efek pencairan sementara pada tanah, membuatnya lebih mudah dipadatkan. Konsep pemadatan dengan vibrasi ini mulai dikembangkan secara serius pada awal abad ke-20. Salah satu pionir utama dalam teknologi ini adalah perusahaan asal Jerman, ABG, yang didirikan pada tahun ke-1945. Namun, terobosan besar terjadi pada tahun 1950-an. Para insinyur berhasil menciptakan sistem eksentrik yang efisien di dalam drum. Sistem ini pada dasarnya adalah sebuah poros dengan beban yang tidak seimbang. Ketika poros ini berputar dengan kecepatan tinggi di dalam drum, ia menciptakan gaya sentrifugal yang menyebabkan seluruh drum bergetar naik turun dengan frekuensi tinggi. Inilah kelahiran dari vibratory roller modern. Gabungan antara berat statis dari mesin dan gaya dinamis dari getaran menghasilkan daya pemadatan yang jauh lebih superior dibandingkan roller konvensional. Satu unit vibro bisa mencapai hasil pemadatan yang setara dengan roller statis yang bobotnya berkali-kali lipat. Sejak penemuannya, teknologi vibratory roller terus berkembang pesat. Awalnya, mesin-mesin ini masih sangat sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai inovasi ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan operator, dan presisi kerja. Misalnya, pada tahun 1960-an dan 70-an, sistem hidrolik mulai banyak digunakan untuk menggerakkan drum dan sistem kemudi, membuat pengoperasian menjadi lebih mudah dan responsif. Kemudian muncul tandem roller, yaitu roller dengan dua drum, satu di depan dan satu di belakang. Jenis ini sangat efektif untuk pekerjaan pengaspalan karena bisa memadatkan permukaan dengan lebih cepat dan menghasilkan lapisan yang lebih halus. Para produsen seperti Boma, Ham, Dynapac,
dan Caterpillar menjadi pemain utama dalam inovasi ini, saling berlomba menciptakan mesin yang lebih andal dan canggih. Memasuki era digital, vibratory roller pun tak luput dari sentuhan teknologi canggih. Lahirlah apa yang kita sebut sebagai intelligent compression atau pemadatan cerdas. Roller modern kini dilengkapi dengan berbagai sensor, GPS, dan komputer onboard. Sensor akselerometer yang terpasang di drum bisa mengukur tingkat kekakuan tanah secara real-time. Data ini kemudian ditampilkan di monitor dalam kabin, memberikan informasi kepada operator tentang area mana yang sudah cukup padat dan area mana yang masih memerlukan pemadatan tambahan. Sistem GPS dengan akurasi tinggi memetakan seluruh area kerja, memastikan tidak ada satupun titik yang terlewat atau dipadatkan secara berlebihan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hasil akhir, tetapi juga menghemat waktu dan bahan bakar secara signifikan. Operator tidak perlu lagi menebak-nebak, karena semua data yang dibutuhkan sudah tersaji di depan mata.